Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat channel Guru Digital, selamat datang di YouTube saya. Saya akan menjelaskan atau membuat tutorial tentang penggunaan e-Ramadan yang telah saya kembangkan. E-Ramadan ini merupakan aplikasi yang kedua. Yang pertama saya buat itu yaitu e-absen ya, yang telah saya buat dan telah digunakan di SMP 4 Panggarangan. Alhamdulillah SMP 4 Panggarangan untuk absensi siswa itu sudah menggunakan e-absen hibrid ya. Jadi anak-anak itu tinggal bawa scan barcode untuk kehadirannya. Seperti itu, alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu, e-Ramadan ini yang telah saya kembangkan untuk mendukung kegiatan Ramadan agar lebih terstruktur, interaktif, dan mudah diakses baik secara online maupun offline. Melalui platform e-Ramadan ini, seluruh kegiatan seperti monitoring siswa, kemudian jurnal ibadah, materi kajian, hingga evaluasi dapat dilakukan secara digital dan terintegrasi dengan sistem yang sudah saya rancang untuk memudahkan peserta maupun guru PAI, khususnya guru PAI dalam memantau dan mengelola aktif bulan suci Ramadan. Di video ini saya akan memandu Bapak Ibu guru dalam penggunaan aplikasi e-Ramadan ini, langkah demi langkah dalam menggunakan fitur-fitur yang ada di e-Ramadan ini agar dapat dimanfaatkan secara maksimal. Ini Bapak dan Ibu merupakan tampilan halaman depannya. Sebelum mengakses ke halaman ini, kita harus daftar akun terlebih dahulu Bapak dan Ibu, karena ini penting sebagai identitas Bapak dan Ibu guru nantinya di akun e-Ramadan ini. Lalu apa yang harus dilakukan? Yang pertama Bapak dan Ibu, ini ada menu daftar akun di sini ya. Ini ada daftar akun. Oh iya Bapak dan Ibu guru, sebelum Bapak dan Ibu guru bisa mengakses ke halaman ini, nanti saya akan sematkan di link deskripsi video ini ya, yaitu nanti mengunjungi situs seseorangguru.com ya. Kemudian nanti Bapak dan Ibu baru muncul seperti ini. Bapak dan Ibu perlu diketahui bahwa memang e-Ramadan ini dibuatkan ada dua jenis, yaitu versi online dan offline. Saya khususkan untuk offline itu untuk siswa, dan guru itu full online gitu ya. Baik Bapak dan Ibu, yang pertama harus dilakukan adalah tentunya adalah dengan daftar akun Bapak dan Ibu. Silahkan Bapak dan Ibu klik daftar akun ini. Kalau sudah muncul seperti ini, tinggal diklik. Nah, di sini ada nama lengkap, gelar, serta NPSN, alamat email, dan buat password. Yang pertama dilakukan tentunya adalah membuat email ya. Oke, di sini saya akan berikan contohkan. Misalkan di sini ada Ibu Ikoh Tusina sebagai pendaftar, misalkan kita ketikkan aja Ikoh Tusina dan seterusnya, nama lengkap Bapak dan Ibu guru. Nah, ini NPSN ini Pak yang paling pokok, karena sebagai identitas Bapak dan Ibu guru, termasuk siswa nanti NPSN siswa dengan NPSN guru itu harus sinkron, harus sama gitu ya sebagai identitas. Ini contohkan saya NPSN, karena saya NPSN SMP 5 nggak hafal, saya gunakan NPSN sekolah saya itu SMP 4 Panggarangan. Lalu di sini Bapak dan Ibu, ini penting untuk pembuatan email karena bagian dari identitas juga. Setelah Bapak dan Ibu nama, gelar, NPS sudah dimasukkan, lanjut ke pembuatan email. Untuk email relatif ya Bapak dan Ibu, tidak harus email yang Bapak punya, tidak harus didaftarkan terlebih dahulu, cukup misalkan yang penting ada di belakangnya @gmail.com. Untuk biar nggak lupa, kalau saya suka dituliskan di notepad ya Bapak dan Ibu, ada di sini biasanya di start, kita cari ada di sini lah notepad gitu ya. Notepad nanti muncul sendiri notepad.
Nah ini udah muncul seperti ini, ketikkan aja misalkan kita Iko misalkan 87 @gmail. Tujuannya apa? Biar kita hafal selalu ya, biar hafal terus gitu, nggak susah ya. Nanti pas masuk gak bisa karena lupa passwordnya. iko87@gmail.com. Passwordnya biar mudah 12345. Setelah itu kita boleh kopikan di sini, kita paste. Mana tadi? Ini passwordnya. Oh ya, ketikkan aja lah 12345. Oke. Tinggal klik daftar aja di sini Bapak dan Ibu ya. Klik daftar. Oke. Alhamdulillah registrasi berhasil. Silahkan login. Kalau sudah daftar seperti ini berarti Bapak dan Ibu sudah berhasil daftar ya. Tinggal klik OK. Mau disimpan, di sini ada peringatan oleh Google akan disimpan atau tidak, terserah Bapak dan Ibu mau tidak apa save. Saya save aja lah biar mudah ya. Ini Bapak dan Ibu udah daftar. Nah kalau sudah daftar Bapak dan Ibu, kita tinggal klik masuk aja nih di sini menu masuk sekarang. Oke, baik. Nah ini adalah halaman depan yang Ramadan Digital. Ini di sini ada aktivitas jurnal hari ini karena saya sudah melakukan simulasi terhadap anak didik saya sebanyak 10 orang. Di sini hari ini yang melaporkan kegiatan itu ada 6 orang yang sudah melakukan sinkron dan mengerjakan yang versi offline-nya, lalu mereka ada sinyal sinkron. Ini ada 6 orang, berarti sisa ada 16 orang ya, 16 orang, berarti sisa tinggal 10 orang yang tidak menyinkronkan, mungkin besoknya gitu. Nah ini Bapak dan Ibu halaman dashboardnya, halaman depan nanti ketika pertama kali masuk. Nah cuman mungkin pertama kali masuk Bapak dan Ibu tidak ada aktivitas ini, kosong gitu. Nama siswa, jumlah siswa kosong, jumlah kelas kosong. Nanti itu kalau sudah Bapak dan Ibu melakukan sinkron dan upload data siswa gitu. Data siswa dulu, misalkan di sini di import dulu, nanti pakai Excel ya, bentuk CSV nanti ya. Sini. Oke, kita kembali ke halaman depan. Saya akan sedikit jelaskan tentang monitoring guru ya, monitoring di sini. Di sini ada bagian yang paling penting Bapak dan Ibu. Baik, setelah mengklik menu monitoring Bapak dan Ibu, nanti akan ke tab baru yaitu monitoring perkembangan. Di sini ada nama siswa, amalia, refleksi, konsistensi dan status. Kemudian di sini ada nama siswa, di sini ada aktivitas siswa ya Bapak dan Ibu, ada 0%, 1%, terus ke bawah ada yang 7%, 7%, 4%. Nah, ini kenapa kok berbeda-beda gitu? Nah ini sesuai dengan hasil anak gitu, mengerjakan gitu. Saya udah 2 hari melaksanakan simulasi dengan anak-anak. Jadi kalau Aira ini 0% karena berarti anak ini tidak mengerjakan gitu selama 2 hari ini, sehingga masih 0%. Lalu misalkan di sini ada yang 3%, Silvia, Mila Dianti misalkan 4%, Lilis 1%. Nah itu berarti berbeda-beda mengerjakannya. Entah itu misalkan karena jaringan, sinyal, sehingga mereka itu mengerjakannya offline dulu, disimpan dulu di HP-nya, lalu setelah ada sinyal baru sinkron. Nah untuk Julia sama Natasha ini udah 7%, berarti udah 2 hari ini udah full gitu ya, udah mengerjakan karena mungkin jaringannya bagus gitu. Kalau yang masih 0 kita jangan suzon dulu sama anak-anak, mungkin mereka itu karena memang kendala dengan jaringannya. Nah, untuk lebih detailnya kita bisa diklik di sini, ada menu detail ya, ada menu detail. Di sini contoh misalkan saya yang Julia ini udah 7%. Tuh, ini udah 2 hari Julia ini udah mengerjakan ya. 2 hari, kemudian jurnal akhlak 2 hari, refleksi 2 hari, penugasan 0 ya, 0 tugas. Kenapa 0? Karena saya belum memberikan tugas. Nanti kita bahas di video berikutnya bagaimana cara memberikan tugas ya Bapak dan Ibu. Kemudian ada tombol cetak juga di sini.
Itu nanti saya juga akan jelaskan di video kedua karena terlalu panjang, takut terlalu panjang. Di sini juga ada Natasha yang full ya, mengerjakan sama dengan Julia. Udah 2 hari semuanya sama, 0 tugas karena memang saya belum memberikan tugas. Seperti itu Bapak dan Ibu untuk menu monitoring itu ya. Kita kembali ke dashboard. Nah ini Bapak dan Ibu guru ya, mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan di video pertama ya Bapak dan Ibu. Semoga bermanfaat dari mulai pendaftaran sampai menu yang paling menarik yaitu monitoring ya, karena ini yang akan selalu kita pantau gitu dibandingkan hasil literasi, input literasi, data siswa, profil ini tidak terlalu ini ya, karena ini bagian-bagian yang paling penting yaitu di menu monitoring. Kita bisa lihat misalkan di HP ataupun di komputer kita, ini bisa lihat kita progres anak-anak. Cuman kita jangan dulu sujon kepada anak-anak kenapa kok masih 0. Kita husnuzon aja bahwa mereka mungkin karena memang belum ada sinyal aja gitu ya. Nanti kita bahas untuk hasil literasi, input literasi ya Bapak dan Ibu di sini, terus bagaimana cara sinkron, terus bagaimana lihat hasil literasi, bagaimana cara upload siswanya, bagaimana sinkron itu kita nanti, terus cara pengaturan jadwalnya gitu. Nanti kita di video kedua karena takut terlalu panjang ya Bapak dan Ibu. Baiklah, tutorial ini semoga Ramadan yang telah saya kembangkan, semoga tutorial ini dapat membantu Bapak dan Ibu dan bermanfaat. Mungkin fitur yang tersedia dengan lebih mudah dan optimal, nanti kedepannya saya akan terus evaluasi dan kembangkan gitu ya. Saya berharap platform ini dapat mendukung kegiatan Ramadan menjadi lebih terorganisir, interaktif dan penuh keberkahan ya Bapak dan Ibu. Jika masih terdapat pertanyaan atau kendala, silahkan hubungi saya atau lihat panduan berikutnya nanti di tutorial yang insya Allah saya akan buatkan, termasuk kita yang saya janjikan di video kedua, yaitu nanti bagaimana caranya kita untuk laporan hasil anak gitu yang nantinya ya. Nanti saya juga akan jelaskan bagaimana cara input tugas literasi agar lebih menarik, karena di dalam input literasi itu ada anak itu bisa lihat video dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.